Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kami memberikan informasi mengenai seleksi P3K tahun 2022, yang dimana sebentar lagi Bapak Ibu akan melaksanakannya. Yang pada informasi, semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dan bisa lolos dalam seleksi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 akan datang. Adapun pembahasan yang kami akan rangkum pada kesempatan ini Bapak Ibu ya, yaitu tentang mekanisme dan sistem seleksi P3K tahun 2022. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu, dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mendapatkan informasi pertama dari kami mengenai tentang seleksi P3K dan ASN tahun 2022 dan 2023 dan auto populer lainnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like, comment, and share untuk menambah semangat kami mengupdate informasi terbaru terkait seleksi P3K. Adapun yang kami akan bahas pada kesempatan ini Bapak Ibu ya, yaitu tentang mekanisme dan sistem seleksi P3K tahun 2022, yang dimana ini akan disosialisasikan oleh BKN Bapak Ibu ya. Kita langsung saja ke informasinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut informasinya. Pendaftaran ASN P3K tahun 2022 yang sudah dirilis dari BKN bahwa tanggal 25 Oktober 2022 adalah pengumuman pendaftaran seleksi penerimaan ASN P3K guru tahun 2022 akan dibuka pada tanggal 25 Oktober 2022 Bapak Ibu ya. Sekarang sudah hari Selasa 25 Oktober 2022. Kepastian tersebut disampaikan pelaksanaan tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Ibu Nunu Suryani dalam rilis dari laman Pusat Layanan Pendidikan Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Ada 3 kelompok prioritas dalam P3K guru tahun ini. Kelompok prioritas yang pertama terdiri dari tenaga honorer X kategori 2 THK 2 dan lulusan PPG, guru non-ASN dan guru swasta yang sudah ikut seleksi pada tahun 2021 sekaligus memenuhi passing grade tetapi belum memperoleh formasi untuk penetapannya Bapak Ibu ya. Selain kelompok pertama, lanjutan dari Ibu Prof, kelompok prioritas 2 adalah para guru THK 2, sedangkan kelompok prioritas ketiga terdiri atas para guru ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun Bapak Ibu ya. Untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada Dapodik masuk dalam kategori pelamar umum Bapak Ibu. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suherman menyebutkan seleksi P3K guru 2022 dilakukan dengan skema ujian nasional berbasis komputer atau JAT Bapak Ibu ya. Pendaftaran akan mengajukan sistem yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 dan PP 49 Tahun 2018. Berikut ini jadwal ASN P3K guru tahun 2022 Bapak Ibu. Yang pertama, pengumuman seleksi 25 Oktober tahun 2022. Semoga pada hari ini tanggal 25 Oktober sudah bisa di-launching untuk pengumuman seleksi P3K tahun 2022 Bapak Ibu ya. Pendaftaran untuk semua pelamar itu tanggal untuk prioritas 1 saat 25 Oktober sampai 7 November 2022. Seleksi administrasi untuk prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum 25 Oktober 9 November 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi untuk prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum 10-11 November 2022. Masa sanggah administrasi 12-14 November 2022. Masa sanggah jawab administrasi 15-18 November 2022. Dan pengumuman pasca sanggah tanggal 20 November 2022. Penilaian kesesuaian oleh pengawas kepala sekolah serta guru senior untuk pelamar prioritas 2 dan 3 21 dan 22 November 2022. Penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKSDM untuk prioritas 2 dan 3 23 sampai 27 November 2022 Bapak Ibu ya.
Pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk prioritas 2 dan 3 27 November sampai 7 Desember 2022 dan pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum 8 sampai 12 Desember 2022. Pengumuman daftar peserta waktu tempat seleksi untuk pelamar umum 16 sampai 18 Desember 2022, seleksi kompetensi untuk pelamar umum 19 sampai 24 Desember 2022 Bapak Ibu ya. Dan inilah informasi terbaru Bapak Ibu dan pengumuman pasca masa sangka 26 Januari 2022, dan semoga pada awal tahun Bapak Ibu bisa mendapatkan yang namanya SKP 3K tahun 2022 Bapak Ibu ya. Tetap semangat, dan bagaimana untuk juklat dan juknisnya tetap stay tune bersama kami. Jangan lupa untuk like, comment, and share and mengambil informasi terbaru terkait seleksi P3K, dan mari kita lanjut video selanjutnya. Adapun sistem mekanisme seleksi P3K tahun 2022 ini bersumber dari BKN Bapak Ibu ya, Deputi Singka BKN, yang dimana ini rilis pada tanggal 13 September 2022 lalu Bapak Ibu ya. Kita akan baca sekilas tahapan seleksi CASN tahun 2022 Bapak Ibu ya, yang kemungkinan ini sama seleksi tahapannya itu dengan beberapa tahun yang lalu Pak Ibu ya. Adapun yang pertama itu adalah pengumuman, yang dimana pengumumannya itu sudah disosialisasikan kemarin di waktu beberapa pertemuan oleh BKN, dan Menpan RB akan melaksanakan yang namanya seleksi P3K setelah pendataan non-ASN dan dilaksanakan di pertengahan bulan September ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah pengumuman, kemudian pembukaan pendaftaran, pembuatan akun, terus kemudian pendaftaran sekaligus, dan kemudian verifikasi administratif oleh BKN, kemudian pengumuman hasil verifikasi sebelum Bapak Ibu menyanggah dan sebelum masa sanggahnya sudah ada, dan pengumuman hasil verifikasi administratif, kemudian Bapak Ibu melaksanakan yang namanya ujian seleksi P3K maupun SCASN di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi dan pengolahan data nilai yang Bapak Ibu sudah laksanakan tes, dan pengumuman hasil nilai prasangga, dan kemudian masa sanggah nilai Bapak Ibu, dan pengolahan nilai akhir, dan pengumuman hasil kelulusan akhir, dan Bapak Ibu langsung pemberkasan. Kalau sudah Bapak Ibu pemberkasan, langsung akan pengusulan penetapan nomor induk NIP 3K-nya ataupun NICPSS-nya Bapak Ibu ya. Adapun ada catatan di bawah ini Bapak Ibu ya, untuk CPNS terdapat 2 ujian seleksi, yaitu SKB dan SKD. Adapun yang namanya CPNS pada tahun 2022 ini diperuntukkan untuk sekolah kedinasan Bapak Ibu ya. Dan untuk P3K fungsional terdapat ujian seleksi kompetensi, dan untuk P3K guru yang kebetulan Bapak Ibu menjabat sebagai guru, ujian seleksi kompetensi dilakukan sebanyak 3 kali kesempatan Bapak Ibu ya. Dicatat di sini Bapak Ibu akan dilaksanakan ujiannya itu 3 kali kesempatan Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dan bisa lolos sampai penetapan NIP yang dilaksanakan Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut informasinya Bapak Ibu ya. Ini sekilas seleksi CASN tahun lalu, yang dimana kemungkinan sama persis dengan seleksi CASN tahun 2022 Bapak Ibu ya. Itu lokasi perwakilan RI sudah 74, dan lokasi mandiri instansi, lokasi BKN, dan titik lokasi BKN Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu, ini mungkin gambarannya sama di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Adapun yang kita harus pahami Bapak Ibu ya, mengenai sekilas potensi kecurangan CASN, kita melihat berkaca dari tahun yang lalu. Semoga ini di tahun 2022 ini tidak terulang kembali. Yang pertama itu melalui berita sosmed, BKN melakukan audit activity peserta seleksi di titik tahap lapor aplikasi AL.
Bersama BSN, BKN Research melakukan audit forensik atas potensi kecurangan berdasarkan aplikasi yang digunakan untuk Bapak Ibu seleksi P3K cap itu Bapak Ibu ya. Hasil audit forensik ditemukan potensi kecurangan menggunakan aplikasi remote access dan melaporkan kepada Materi Pan RB dan dilanjutkan ke Barreskrim Polri. Diproses secara hukum menahan pihak-pihak yang terduga terlibat dan melakukan diskualifikasi kelulusan dan memblokir data peserta bagi Bapak Ibu yang melakukan kecurangan Bapak Ibu ya. Berdasarkan hasil temuan tersebut, BKN melakukan penguatan sistem keamanan aplikasi dengan membangun CATOS, sistem operasi khusus CAT, dan bekerja sama dengan BSSN dalam mengamankan enskripsi data. Jadi semoga Bapak Ibu tidak diperbodoh oleh orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kecurangan Bapak Ibu ya. Tetap semangat dan optimis, insya Allah Bapak Ibu akan bisa mendapatkan yang Bapak Ibu inginkan. Yang pertama, Ibu evaluasi seleksi CASN. Penilaian kesesuaian kualifikasi pendidikan pada jabatan dengan prodi ijazah peserta ketidakseragaman hasil verifikasi administrasi oleh instansi. Selanjutnya, kualifikasi pendidikan pada jabatan yang sama antara penetapan kebutuhan di instansi yang sama ataupun instansi yang berbeda untuk menghilangkan kesalahan optimalisasi pengisian informasi. Ketiga itu konsistensi mekanisme pengajuan serangga, kualifikasi data kualifikasi pendidikan di SKN dan SK Menpan, data kode NPSP dengan nama sekolah, update data, stasional cut off data, pengolahan data dan sebagainya, serta mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus ataupun setelah penetapan NIP. Perlu peraturan pemberian sanksi, bukan hanya penundaan pendaftaran satu periode saja Bapak Ibu, namun ada sanksi-sanksi yang diperoleh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lulus ya kenapa harus mengundurkan diri? Banyak yang ingin seperti Bapak Ibu ya. Komitmen instansi pengusulan penetapan NIP 3K dan pelaksanaan laksar Bapak Ibu. Nah ini overview seleksi calon ASN Bapak Ibu. Seperti ini gambarannya. Tinggal Bapak Ibu melihat bagaimana gambaran-gambaran untuk seleksi P3K tahun 2020. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak informasi dari kami. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, dan semoga kita semua dapat lulus dan lolos menjadi P3K tahun 2022 dan 2023. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.